Bab 5. Nindi berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju kantin. Hingga tak lama ia sampai di kantin dan langsung mengedarkan pandangannya ke semua penjuru kantin. Dan akhirnya ia menemukannya, Raka dan Grisel yang sedang asik makan bersama. Nindi mengepalkan tangannya dan mendekati mereka. Setelah dekat dan tanpa disadari oleh mereka, Nindi menarik Grisel hingga ia terjatuh ke bawah lantai. Membuat Raka seketika berdiri dan menatap tajam ke arah Nindi. Nindi, geram Raka dan lalu membantu Grisel berdiri di sampingnya yang terlihat menunduk. "Lo gak apa? Apa?" tanya Raka pada Grisel. "Gak apa, apakah? Aku cuman kaget aja," jawabnya sambil menunduk takut melihat Nindi yang terlihat sangat marah padanya. Nindi terlihat berdecih melihat Raka sangat perhatian pada Grisel. Setelah memastikan Grisel tidak apa-apa, Raka berbalik menatap Nindi tajam. "Lo apaan hah? Lo gila?" Nindi, kesal Raka pada Nindi. "Ya gue gila, kenapa sih Kak? Lo mau deket sama dia, sedangkan sama gue lo terus nolak, lo itu milik gue Kak," sergah Nindi pada Raka. Pandangan Nindi pun beralih pada Grisel yang terlihat menunduk. "Dan lo, gua bakalan buat perhitungan buat lo, karena lo udah berani melanggar perintah gue dengan deketin Raka. Lo harusnya menjauh, dasar udik," ucapnya pada Grisel dan ingin mendorongnya kembali namun tangan Nindi ditahan oleh Raka dan lalu ia hempaskan. "Cukup Nindi, lo udah bener keterlaluan, gue bukan milik lo, selamanya bukan. Dan Grisel gak bakalan pernah menjauh dari gue, dia akan terus berada di samping gue, dan sebaliknya, lo yang harus menjauh dari gue," ucap Raka membuat Nindi tidak terima. "Gak Raka, harusnya dia yang menjauh dan lo sama gue cinta sama lo Raka. Dan dia hanya pengganggu buat kita, yang seharusnya kita usir," balas Nindi yang tidak terima Raka lebih memilih Grisel. Grisel tetap diam, ia sangat terkejut dan juga malu, dia takut jika semua orang akan menyalahkannya. Karena Nindi baginya memang lebih pantas dengan Raka. Berbeda dengan dirinya yang bahkan sangat jauh di bawah mereka, dia bukan siapa. Kejadian ini membuat seisi kantin menyaksikan pertengkaran mereka. Menjadikan mereka pusat perhatian, mereka tahu bagaimana Nindi mengejar Raka, dan Raka yang tidak pernah sedikit pun membalas perasaan Nindi. "Heh, gua kasih tahu ke lo ya Nin, bukan Grisel yang ngedeketin gue. Tapi gue yang ngedeketin dia, dan bagi gue lo itu yang pengganggu, pergi lo dari sini, gue benci sama Nindi. Ini peringatan terakhir dari gue, jika lo masih bersikap lagi kayak gini, bahkan kasar pada Grisel, lo tahu bukan apa yang akan gue lakuin buat lo," ucap Raka membuat Nindi menatap tajam ke arah Raka. Ia masih sangat percaya jika Raka tidak akan berbuat macam padanya. "Lo gak akan berani nyakitin gue," ucap Nindi pada Raka dan menatap tajam pada Grisel. Setelah itu dia pergi meninggalkan mereka. Grisel melihat kepergian Nindi, dia terlihat tidak bersemangat. Dan kembali duduk setelah Raka menyuruhnya duduk lagi dan menghabiskan bakso yang masih tersisa. "Lo gak usah takut sama dia, kalau dia macem sama lo bilang sama gue," ucap Raka dengan melahap bakso yang ada di mangkoknya. Grisel terdiam, ia menatap Raka. "Kak, apa baiknya jika kita gak usah sedekat ini?" Raka melempar sendok ke meja dan menatap Grisel yang membuat Grisel terkejut dan takut. "Kenapa lo takut karena Nindi marah kayak gitu? Udah gue bilang lo gak usah takut." Grisel menunduk. "Bukan begitu Kak, Raka tahu, Grisel bersekolah di sini karena beasiswa, dan jika Grisel mendapatkan masalah di sekolah, beasiswa Grisel bakalan dicabut dan Grisel cuman takut itu akan terjadi." Raka tersenyum miring. "Mungkin maksudnya, kalau lo yang buat masalah, tapi jika mereka yang membuat masalah, malah mereka yang akan dikeluarkan dari sini, lo gak usah khawatir beasiswa lo bakalan aman," ucap Raka pada Grisel yang masih terdiam. Mengapa Raka bisa seyakin itu sih, dan lagi Raka kan biangnya masalah? Batin Grisel sedikit kesal pada Raka. "Pulang sekolah tunggu gue di gerbang, gue antar lo balik," ujarnya pada Grisel yang membuat Grisel menatap Raka. "Gak usah Kak, makasih," Grisel gak mau ngerepotin kakak. Tolak halus Grisel. "Gue gak suka ditolak,
jadi gue minta lo harus ikutin apa mau gue. Balas Raka yang membuat Grisel berdecak kesal, sedangkan Raka hanya tersenyum tipis melihatnya. Di saat yang lain minta gue deketin, lo mau ngejauh Sel, gue jadi tertantang buat dapetin lo. Tunggu, gue gak mungkin suka sama dia secepat ini kan? Isi hati Raka yang tidak ia mengerti mengapa bisa ada niat ingin mendapatkan Grisel. Di kelas Raka. Setelah pertengkarannya dengan Raka, Nindi terlihat marah. Nindi yang sedang bercerita pada Jenny mengenai kejadian di kantin, teman sebangku dan juga sahabatnya. Jenny tidak mengerti mengapa Nindi sebegitu inginnya Raka menjadi miliknya. Jenny mengerti jika memang Raka pria tampan dan juga kaya, tapi bukankah ada banyak pria seperti Raka di luar sana? Pikir Jenny. Gue gak ngerti kenapa Raka gak suka sama gue, kurang gue apa coba, gue cantik dan juga gue setara sama dia, dan cewek itu, cewek kampung. Dengan pakaian lusuh, gue ragu kalau Raka beneran suka sama dia. Apa mungkin ada sesuatu yang bikin Raka des sama Grisel? Gumam Nindi yang bisa didengar oleh Jenny. Mungkin aja, selama ini Raka kan gak kelihatan deket sama cewek manapun, dan baru kali ini dia dekat, sama adik kelas pula. Timpal Jenny diangguki Nindi. Apapun itu, gue gak akan biarin siapapun cewek dekat sama Raka. Bel pun berbunyi, tanda jika mereka memulai kembali pelajaran. Raka masuk ke dalam kelas dengan tampang dinginnya. Dia sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam kelas mengingat jika wanita menyebalkan yang terobsesi padanya satu kelas dengannya. Namun Raka bukan siswa yang suka bolos pelajaran meski dia terkenal sebagai bad boy. Raka dengan motor sportnya menunggu Grisel di gerbang sekolah, bersama kedua temannya Adi dan Gio yang melihat Raka sedang menunggu di gerbang dan menghampirinya. Lo berdua duluan aja, gue ada urusan. Ujar Raka pada kedua temannya yang mengajak ke kafe tempat biasa mereka nongkrong. Urusan apa nih? Apa berkaitan dengan Grisel? Ucap Adi menggoda Raka. Sedangkan Gio yang hanya tersenyum tipis. Raka terdiam tidak ingin menimpali ucapan Adi, yang membuat Adi tersenyum jika mungkin tebakannya benar. Oke lah, Gio sepertinya bos kita ini bener lagi jatuh cinta. Sampai dia rela nungguin di gerbang sekolah kayak gini. Ucap Adi sambil tertawa. Ya udah bos kita pergi duluan, lo cepet nyusul, ditunggu pajak jadiannya entar. Tambah Gio dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Raka dengan perasaan bingung.